Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, seorang wanita bernama Aisyah berlari menembus hujan deras, air mata bercampur dengan air langit yang jatuh. Dia baru saja menyaksikan sahabat karibnya, Nadia, mencium seorang wanita lain di sebuah kai tersembunyi di kawasan Blok M. Hati Aisyah hancur, bukan karena cemburu biasa, tapi karena dia sadar bahwa dirinya sendiri telah menyimpan rahasia yang sama selama bertahun-tahun. Aisyah berhenti di depan sebuah apartemen tua di daerah Menteng, napasnya tersengal. Pintu dibuka oleh ibunya, Bu Rina, yang langsung memeluknya dengan khawatir. "Aisyah, kenapa basah kuyup begini? Masuklah, nanti sakit." Aisyah hanya bisa mengangguk, tapi pikirannya melayang ke masa lalu. Dia dan Nadia telah berteman sejak SMA di Bandung, berbagi mimpi menjadi pengacara sukses. Kini, di usia 25 tahun, mereka sama-sama bekerja di Irma Hukum bergengsi di Jakarta. Tapi belakangan, Aisyah merasakan ada yang berubah pada Nadia, dia sering menghilang, matanya penuh rahasia. Malam itu, Aisyah duduk di kamarnya, memandang Otto bersama Nadia di meja belajar. "Kenapa kamu, Nad?" "Apa aku juga?" gumamnya. Sejak kecil, Aisyah dibesarkan dalam keluarga Muslim taat. Ayahnya, Pak Hadi, seorang ustadz di masjid lokal, selalu menekankan nilai-nilai agama. Cinta sejati hanya antara pria dan wanita, Aisyah. "Jangan biarkan dunia modern merusakmu," kata ayahnya dulu. Tapi Aisyah tak bisa menyangkal getaran aneh yang muncul setiap kali bersama Nadia. Itu bukan persahabatan biasa, itu lebih dalam, lebih menyakitkan. Keesokan harinya, Aisyah menghadapi Nadia di kantor. "Kemarin aku lihat kamu di Blok M," katanya langsung, suaranya gemetar. Nadia memucat, mata hijaunya melebar. "Aisyah, itu bukan apa-apa." Tapi Aisyah tak mundur. "Bukan apa-apa. Kamu menciumnya." "Siapa dia?" Nadia menarik napas dalam, lalu menutup pintu ruangan mereka. "Dia namanya Lina." Aku suka perempuan, Aisyah. Sudah lama aku rasakan ini." Kata-kata itu seperti petir menyambar. Aisyah mundur selangkah, tapi hatinya berdegup kencang. "Dan aku? Apa aku cuma sahabat biasa bagimu?" Pertengkaran itu memicu badai emosi. Nadia mengakui bahwa dia telah berjuang melawan perasaannya sendiri, takut akan penolakan keluarga. Keluarganya di Surabaya sangat konservatif, ayahnya seorang pengusaha yang mengharapkan Nadia menikah dengan pria kaya. "Aku tak mau kehilanganmu, Aisyah. Tapi aku tak bisa bohong lagi." Aisyah merasa dunia berputar. Dia ingat saat mereka berdua menghabiskan malam di Pantai Anyer, berbagi rahasia di bawah bintang. Saat itu, Aisyah hampir mengungkapkan perasaannya, tapi takut. Sore itu, Aisyah pulang dengan pikiran kacau. Bu Rina menyambutnya dengan senyum, tapi mata tajamnya menangkap sesuatu. "Ada apa, Nak? Kamu kelihatan gelisah." Aisyah berbohong, bilang capek kerja. Tapi malamnya, dia tak bisa tidur. Dia membuka laptop, mencari informasi tentang orientasi seksual di Indonesia. Artikel demi artikel bicara tentang diskriminasi, Atwamu yang menentang dan cerita orang-orang yang diusir keluarga. "Apa aku juga seperti itu?" bisiknya. Beberapa hari kemudian, Aisyah bertemu Lina secara tak sengaja di sebuah acara kantor. Lina, seorang desainer grafis berusia 27 tahun, cantik dengan rambut panjang bergelombang dan senyum hangat. "Kamu temannya Nadia ya? Dia sering cerita tentangmu," kata Lina ramah. Aisyah merasa cemburu membara, tapi juga penasaran. Mereka ngobrol, dan Aisyah sadar Lina adalah orang yang baik, yang juga berjuang dengan identitasnya di masyarakat yang penuh prasangka. Malam itu, Aisyah menelepon Nadia. "Aku perlu bicara."
Mereka bertemu di Taman Sarinah, tempat aurit mereka. Aku marah padamu, Nad. Tapi, aku juga merasakan hal yang sama. Pengakuan itu keluar begitu saja. Nadia terkejut, lalu memeluknya erat. Aisyah, aku tak pernah berani bilang. Aku takut kehilanganmu. Mereka berciuman di bawah pohon rindang, hati berdegup takut dan bahagia. Tapi saat itu juga, Aisyah sadar ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Keluarga Aisyah mulai curiga. Pak Hadi sering bertanya kenapa Aisyah jarang pulang akhir pekan. Kamu pacaran ya? Bawa pulang cowoknya biar ayah kenal. Aisyah gelagapan, bilang belum ada. Tapi tekanan itu membuatnya gelisah. Nadia juga demikian, ibunya mulai mengatur kencan buta dengan anak teman keluarga. Hubungan mereka mulai retak. Aisyah ingin menyembunyikan semuanya, takut ayahnya tahu. Nadia ingin lebih bebas. Kita harus jujur, Aisyah. Hidup bohong begini menyiksa. Tapi Aisyah takut. Indonesia bukan tempat untuk kita, Nad. Lihat berita, orang seperti kita dihukum sosial. Pertengkaran semakin sering. Suatu hari, di apartemen Nadia, mereka bertengkar hebat. Kamu pengecut, Aisyah. Kamu tak mau berkorban untuk kita. Aisyah balas, kamu yang egois. Kamu tak pikir keluargaku. Nadia menangis, mungkin kita tak cocok. Aisyah pergi dengan hati hancur. Aisyah menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian, menghindari Nadia di kantor. Pikirannya penuh konflik antara cinta dan kewajiban. Dia ingat ceramah ayahnya tentang dosa besar. Allah menciptakan pria dan wanita untuk saling melengkapi, bukan sebaliknya. Tapi hati Aisyah memberontak. Dia mencintai Nadia bukan karena pilihan, tapi karena itulah dirinya. Suatu malam, Burina menemukan pesan di ponsel Aisyah dari Nadia. Aku rindu kamu, sayang. Wajah ibunya memucat. Aisyah, ini apa? Kamu. Dengan Nadia. Aisyah panik, merebut ponselnya. Bukan apa-apa, Bu. Kami cuma bercanda. Tapi Burina tak percaya. Besok ayahmu harus tahu. Malam itu, Aisyah tak tidur, memikirkan konsekuensi. Keesokan pagi, Pak Hadi memanggil Aisyah ke ruang tamu. Ceritakan semuanya. Dengan air mata, Aisyah mengaku. Ayah, aku suka perempuan. Aku cinta Nadia. Pak Hadi terdiam, wajahnya merah padam. Ini pengaruh kota besar. Kamu harus kembali ke jalan yang benar. Dia memaksa Aisyah ikut pengajian khusus, bertemu ustadz yang katanya bisa menyembuhkan. Aisyah merasa terjebak. Di pengajian, ustadz bicara tentang neraka bagi mereka yang menyimpang. Aisyah menangis diam-diam, hatinya terbelah. Sementara itu, Nadia menghadapi masalah sendiri. Ayahnya, Pak Budi, mengetahui tentang Lina dari saudara Nadia. Kamu bawa malu keluarga. Aku akan kawinkan kamu dengan anak Pak Haji. Nadia menolak, tapi ayahnya mengancam memutus bantuan finansial. Nadia menelepon Aisyah. Aisyah, aku tak tahan lagi. Ayahku marah besar. Aisyah ragu, aku juga, Nad. Ayahku suruh aku berubah. Mereka bertemu diam-diam di sebuah warung kopi di pinggiran Jakarta. Kita harus putus, kata Aisyah pilu. Nadia marah, kamu menyerah begitu saja. Aku siap berkorban. Tapi Aisyah takut, keluargaku segalanya bagiku. Konflik memuncak ketika Lina menghubungi Aisyah. Nadia depresi berat. Tolong bantu dia. Aisyah datang ke apartemen Nadia, menemukannya dalam keadaan lemah, pil tidur di meja. Nad, jangan begini. Nadia menangis, aku tak bisa tanpa kamu, tapi kamu tak mau bertarung.
Aisyah memeluknya, aku takut kehilangan semuanya. Mereka memutuskan untuk sementara berpisah, tapi hati tak bisa bohong. Aisyah mulai mencari dukungan online, bergabung dengan komunitas rahasia di Indonesia. Dia baca cerita orang-orang yang diusir rumah, tapi juga yang bertahan. Itu memberi harapan, tapi juga ketakutan. Sementara itu, keluarga Nadia memaksa dia bertunangan dengan seorang pria bernama Rea, anak pengusaha kaya. Nadia setuju demi menenangkan ayahnya, tapi hatinya hancur. Dia cerita ke Aisyah, ini cuma sandiwara. Aku masih milikmu. Aisyah cemburu, jangan, Nad. Ini akan menyakiti kita lebih dalam. Pesta tunangan berlangsung di Surabaya. Aisyah datang sebagai sahabat, tapi melihat Nadia dengan Rea membuatnya sakit hati. Di sana dia bertemu ibu Nadia, Bu Siti, yang curiga. Kamu dan Nadia terlalu dekat. Hati-hati, ya. Aisyah tersenyum paksa, tapi dalam hati bergejolak. Malam itu, Nadia menyelinap keluar bertemu Aisyah di hotel. Aku tak bisa lanjutkan ini. Mereka berpelukan, tapi Rea melihat mereka. Apa ini? Rea marah, menelepon ayah Nadia. Skandal meledak. Pak Budi datang, memukul Nadia. Kamu hancurkan masa depanku. Aisyah mencoba melindungi, tapi diusir. Aisyah pulang ke Jakarta dengan luka hati. Pak Hadi tahu dari gosip keluarga. Kamu terlibat dalam dosa Nadia. Pulang sekarang. Aisyah menolak, ayah, ini hidupku. Pak Hadi marah, kamu bukan anakku lagi jika begini. Aisyah merasa sendirian. Dia pindah ke apartemen kecil, memutus kontak dengan keluarga. Nadia juga diusir dari rumah, tinggal bersama Lina sementara. Tapi hubungan mereka retak karena pengkhianatan. Nadia salahkan Aisyah karena tak mendukung dari awal. Aisyah bekerja lebih keras, tapi pikirannya tak tenang. Dia bertemu psikolog rahasia yang spesialisasi insult. Ini normal, Aisyah. Tapi di Indonesia, kamu harus hati-hati. Sesi itu membantu, tapi tekanan sosial makin berat. Teman kantor mulai bergosip, Aisyah dan Nadia aneh deh, kayak lebih dari teman. Nadia sementara itu berjuang dengan depresi. Lina mendukungnya, tapi Nadia masih mencintai Aisyah. Aku salah pilihmu, Linma. Lina sakit hati, kamu pakai aku untuk lupa Aisyah. Mereka putus, Nadia sendirian. Nadia menelepon Aisyah. Aku butuh kamu. Mereka bertemu lagi di sebuah villa di Bogor. Makan aku, Aisyah. Aku tak seharusnya tunangan. Aisyah menangis, aku juga salah, tak berani. Mereka rekonsiliasi, memutuskan hidup bersama diam-diam. Tapi masyarakat tak diam, sebuah postingan anonim di media sosial menyebar, pengacara lesbian di Irma, hati-hati. Irma mereka investigasi. Bos memanggil Aisyah dan Nadia. Ini merusak reputasi. Pilih, mundur atau sembunyikan. Nadia marah, ini diskriminasi. Tapi Aisyah takut kehilangan pekerjaan. Mereka memilih mundur, mencari kerja baru. Tapi di Indonesia, isu sensitif. Aisyah gagal interview berkali-kali. Nadia mulai bekerja relance, tapi tekanan finansial menekan. Keluarga kembali muncul. Bu Rina datang ke apartemen Aisyah. Nak, ayahmu sakit. Pulanglah. Aisyah ragu, tapi pergi. Di rumah, Pak Hadi lemah di ranjang. Aisyah, ayah salah. Aku tak mau kehilanganmu. Aisyah menangis, ayah, aku tetap anakmu. Tapi Pak Hadi minta, berubahlah, demi ayah. Aisyah terbelah lagi. Nadia marah saat tahu. Kamu mau tinggalkan aku demi keluarga. Pertengkaran hebat. Keluarga penting, Nad. Aku juga keluargamu.
Nadia pergi, meninggalkan Aisyah sendirian. Aisyah merenung di masjid, mencari jawaban. Ya Allah, mengapa aku begini? Dia bertemu seorang teman lama yang ternyata juga Kita harus kuat, Aisyah. Jangan biarkan masyarakat tentukan hidupmu. Nadia, di sisi lain, bergabung dengan aktivis di Jakarta. Dia ikut demo kecil-kecilan, menuntut hak. Tapi polisi datang, Nadia ditangkap sementara. Aisyah tahu dari berita, panik. Aisyah datang ke kantor polisi, menebus Nadia. Kenapa kamu bodoh begini? Nadia tersenyum lemah, aku bertarung untuk kita. Mereka pulang bersama, tapi luka masih ada. Konflik memuncak ketika ayah Nadia, Pak Budi, datang ke Jakarta. Kembalilah, Nadia. Aku makan, tapi tinggalkan gaya hidup ini. Nadia menolak, ini bukan gaya hidup, ayah. Ini aku. Pak Budi marah, kamu pilih dia atau keluarga. Nadia memilih Aisyah, tapi harganya mahal. Pak Budi putus hubungan, tak beri warisan. Nadia depresi lagi. Aisyah dan Nadia tinggal bersama di apartemen kecil di Jakarta Selatan. Hidup mereka penuh tantangan, tagihan menumpuk, pekerjaan sulit, dan tatapan sinis tetangga. Tapi cinta mereka tumbuh, meski penuh luka. Suatu hari, Aisyah dapat tawaran kerja di Singapura. Ini kesempatan, Nad. Kita bisa hidup bebas di sana. Nadia ragu, tapi Indonesia rumah kita. Keluarga di sini. Aisyah marah, keluarga yang menolak kita. Debat panjang. Nadia ingin bertahan, berjuang dari dalam. Aisyah ingin kabur dari tekanan. Kita bisa mulai baru, kata Aisyah. Nadia menangis, kamu lari lagi. Sementara itu, Bu Rina diam-diam hubungi Aisyah. Ayahmu semakin lemah. Dia rindu kamu. Aisyah pergi ke Bandung, melihat ayahnya. Pak Hadi bicara pelan, Aisyah, ayah baca banyak. Mungkin ayah salah menilai. Tapi masyarakat kita keras. Aisyah terharu, ayah, terima aku apa adanya. Pak Hadi angguk lemah. Aku coba. Itu memberi harapan. Aisyah cerita ke Nadia, mungkin ada jalan. Tapi tragedi datang. Nadia kecelakaan motor saat pulang dari demo. Aisyah dapat telepon dari rumah sakit. Nadia koma. Aisyah berlari ke RSCM, melihat Nadia terbaring pucat. Di sana, Lina datang. Aku masih peduli padanya. Aisyah cemburu, tapi terima. Mereka tunggu bersama. Dokter bilang dia butuh operasi mahal. Aisyah tak punya uang. Dia hubungi Pak Budi. Tolong, Pak. Nadia anakmu. Pak Budi datang, tapi marah. Ini gara-gara kalian. Aku bayar, tapi setelah ini, Nadia ikut aku pulang. Aisyah menolak, dia pilih sendiri. Pak Budi ancam, atau biar dia mati. Aisyah terpaksa setuju sementara. Operasi sukses, Nadia sadar. Aisyah, jangan tinggalkan aku. Tapi Pak Budi bawa Nadia ke Surabaya. Ini untuk kebaikannya. Aisyah hancur. Dia kehilangan pekerjaan karena bolos. Sendirian, dia minum obat tidur berlebih, tapi selamat karena tetangga. Di rumah sakit, Bu Rina datang. Nak, jangan begini. Ibu dukung kamu. Aisyah pulih, memutuskan pergi ke Surabaya. Dia konfrontasi Pak Budi. Biarkan Nadia pilih. Pak Budi marah, tapi Nadia bangun. Ayah, aku cinta Aisyah. Tolong pahami. Pertengkaran keluarga besar. Bu Siti menangis, kamu bawa malu. Tapi Nadia tegas, ini hidupku. Akhirnya Pak Budi mundur, pergilah, tapi jangan kembali. Nadia dan Aisyah kembali ke Jakarta, tapi trauma tetap.
Mereka putuskan pindah ke Bali, tempat lebih terbuka. Di sana mereka mulai bisnis kecil, dukung komunitas LGBT. Tapi masa lalu menghantui. Aisyah mimpi buruk tentang ayahnya. Nadia sering menangis ingat keluarga. Di Bali, Aisyah dan Nadia membangun hidup baru. Mereka buka kai kecil di Ubud, tempat wisatawan dan lokal berkumpul. Hidup lebih tenang meski prasangka masih ada. Mereka bergabung dengan kelompok dukungan, berbagi cerita. Suatu hari, Pak Hadi datang ke Bali. Aisyah, ayah ingin minta maaf. Aisyah terkejut, memeluk ayahnya. Ayah, terima kasih. Pak Hadi bicara dengan Nadia, jaga anakku baik-baik. Itu momen rekonsiliasi. Tapi tidak semua bahagia. Pak Budi masih menolak. Bu Siti sesekali hubungi Nadia diam-diam, ibu rindu kamu. Nadia menangis, aku juga, Bu. Hubungan mereka diuji lagi ketika Aisyah dapat tawaran kerja bagus di Jakarta. Ini bisa bantu kita finansial. Nadia takut, Jakarta penuh kenangan buruk. Aisyah meyakinkan, kita lebih kuat sekarang. Mereka kembali ke Jakarta, tapi hati-hati. Di sana mereka ikut kampanye hak LGBT, meski risiko tinggi. Suatu demo polisi bubarkan, Aisyah terluka. Nadia rawat dia, jangan lagi, sayang. Kita cukup. Cinta mereka matang, penuh pengorbanan. Aisyah sadar, aku bayar mahal, tapi worth it. Nadia setuju, kita pilih benar untuk diri sendiri. Tahun berganti, mereka adopsi anak yatim secara tidak resmi, beri cinta. Masyarakat mulai berubah pelan, meski lambat. Di akhir perjalanan, Aisyah dan Nadia duduk di pantai Kuta, memandang matahari terbenam. Apa kita benar, Nad? Nadia tersenyum, ya, meski dunia bilang salah. Apakah mencintai seseorang dengan tulus, meski bertentangan dengan norma sosial, merupakan dosa yang tak termaafkan, atau justru bentuk keberanian tertinggi?